Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat sahabat. Kembali lagi sama saya Bunda Lisnur dalam pengobatan penyakit dengan tanaman obat. Oke sahabat, moto yang saya terapkan adalah jangan lupa bahagia dan selalu bersyukur. Kenapa? Semua penyakit kalau dimulai kita rubah pola pikir dengan banyak bersyukur. Kalau setitik pun apa yang kita dapat selalu kita syukurin, insya Allah akan meningkatkan imun, membuat kita bahagia sehingga sistem kekebalan tubuh kita akan naik. Menurunkan hormon kortisol, menaikkan hormon kebahagiaan, dopamin, serotonin, dan lain sebagainya. Nah kemudian tema hari ini kita bahas tentang insomnia ya. Banyak pertanyaan tentang insomnia. Insomnia itu apa? Gangguan tidur ya, sehingga mengakibatkan kualitas atau stamina kita tidak baik-baik. Menurunkan imun karena apa? Tidur, kalau kita cukup tidur, istirahat cukup akan menaikkan imun. Nah, gangguan tidur ini penyebabnya banyak sekali, terutama satu, gangguan tidur atau sleep apnea ya. Kemudian kebiasaan tidur yang sering begadang. Kemudian karena stres. Kemudian bisa juga efek dari obat-obat kimia. Kemudian bisa juga penyakit hipertiroid, penyakit diabetes atau rasa sakit yang berkelanjutan sehingga membuat kita tidur tidak nyenyak. Nah, yang sering saya terima insomnia itu adalah efek-efek obat saraf. Obat lambung, yang penderita asam lambung dikasih obat saraf sehingga membuat tidak bisa tidur. Minum obat memang mengatasi sesaat bisa tidur, tapi kalau diminum dalam jangka panjang bahkan ada yang 3 hari 3 malam tidak bisa tidur kalau tidak minum obat. Nah kemudian kalau cara mengobatin begini, kita cari dulu penyebab utamanya. Kalau memang itu gangguan lambung, kita obatin lambungnya. Kalau memang itu obat penyakitnya dari hipertiroid, kita obatin hipertiroid. Kalau itu penyebabnya kebiasaan kita selalu begadang, ya kita rubah pola hidup kita. Kemudian penyakit lain, kalau itu rasa sakit, karena rasa sakit yang berkelanjutan, ya kita harus bisa mengolah rasa sakit kita. Harus bisa mengatasi rasa sakit kita. Jangan hanya minum obat, akhirnya itu. Ada pasien saya dari Sulawesi, 3 hari 3 malam nggak bisa tidur kalau nggak minum obat. Itu sudah parah sekali. Jadi begini, penyebabnya sudah kita atasin, penyakitnya kita sudah atasin, kita obatin, baru kita obatin. Ya. Sekali lagi Tuhan sudah maha di atas segalanya, maha penyayang, maha pengasih, maha penyembuh dan segalanya. Kita harus percaya. Ya. Stop obat-obatan dalam jangka waktu lama, stop, karena bukan menyembuhkan, tidak ada obat yang bisa menyembuhkan penyakit. Kalau obat menyembuhkan, tidak ada orang sakit, semuanya sehat minum obat. Buktinya rumah sakit semakin berjubel pasien, semakin rumah sakit dibangun, semakin banyak pasien, semakin banyak penyakit. Ya, obat hanya mengatasi gejala, yang menyembuhkan diri sendiri, rubah semuanya. Satu, kalau kita stres, kita harus kelola stres. Ya, kalau biasanya begadang, kita mulai dari awal, tidur lebih awal, bangun subuh, itu menyehatkan. Kemudian ketiga, kita harus memperbanyak makanan-makanan yang membuat saraf-saraf kita, otot-otot kita rileks. Ya, buah-buahan, sayur-sayuran yang bisa melancarkan peredaran darah. Nah, obat-obatannya, gejalanya sudah, penyebabnya sudah, baru kita obatin. Atasin penyebabnya, stop penyebabnya, baru kita obatin. Tadi sudah saya bilang Tuhan sudah menyediakan obat ya, tidak perlu kita tanam tumbuh di mana-mana. Untuk spesifikasi saraf, karena apa? Kita punya penyakit punya karakteristiknya masing-masing dan Tuhan sudah menyediakan spesifikasinya ya. Tanaman obat ada yang berduri, ada yang pahit, ada yang beracun, ada yang berlendir, ada yang panas, ada yang pedas, ada yang hangat dan lain sebagainya. Spesifikasi untuk insomnia, untuk saraf kita adalah yang beraroma wangi, beraroma semriwingi. Contoh, 1, daun mint.
Kemudian yang hangat itu bisa cengkeh yang berwangi ya, beraroma tajam. Cengkeh, ada jintan, kemudian ada kapulaga. Kemudian untuk mengalirkan peredaran darah adalah kayu secang. Kayu secang seperti ini ya sahabat ya. Kayu secang. Oke, kenapa di daerah Jogja itu ada minuman namanya wedang uwuh? Ya ini, untuk melancarkan peredaran darah untuk saraf-saraf. Ini bagus sekali. Kenapa? Kemudian berwarna merah. Ya, berwarna merah itu mengandung antioksidan tinggi. Ini spesifikasinya seperti itu ya. Kemudian ada kayu manis juga. Kayu manis rasanya luar biasa ya, enak sekali. Apalagi direbus mengeluarkan aroma yang membuat saraf-saraf kita yang tadinya tegang menjadi rileks. Kemudian ada rempah-rempahnya lengkap ya sahabat, kapulaga, bunga lawang, cengkeh, lada hitam bagus juga, ada 10 sari. Kemudian boleh ditambah daun mint, boleh ditambah rimpang-rimpangnya. Rimpang-rimpangnya ada kunyit, ada jahe, ada cabai, ada lempuyang. Nah, harus dipadukan. Tidak cukup 1-2 macam saja, karena itu belum bisa menyembuhkan, hanya sesaat mengatasi. Tanaman obat harus diracik. Kenapa? Karena satu, tanaman obat fungsinya mendetok atau menyaring atau membersihkan racun-racun atau toksin-toksin di dalam tubuh kita. Kemudian kedua, mengistirahatkan, kemudian meregenerasi sel-sel yang rusak. Jadi harus dipadukan, harus diracik, dalam istilahnya diracik atau diramu. Bukan 1-2 macam saja, tapi berbagai jenis macam tanaman obat sesuai dengan spesifikasi, sesuai dengan unsur yang dibutuhkan dalam tubuh kita. Untuk pencernaan, untuk stamina, untuk mematikan racun-racun atau virus bakteri, antibakteri, kemudian untuk paracetamol juga, kemudian untuk vitaminnya, untuk staminanya, semuanya ada di tanaman obat. Oke, sahabat, karena banyak pertanyaan dari sahabat-sahabat sering bertanya, Bu, apa obatnya ini? Obatnya ini. 1-2 macam saja belum cukup, harus diracik. Oke, sahabat, sampai di sini saja. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, komen, kemudian share, dan jangan lupa subscribe YouTube saya. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.